Karena bakatnya yang luar biasa, bocah ini bukan cuma diincar oleh top klub sepak bola, namun satu keluarga sepak bola juga terobsesi akan dirinya. Top Corner Part 26. Si Jun'an yang ragu dalam melakukan tackle membuat kesempatan untuk menghentikan lawan di luar kotak penalti menjadi terlewatkan. Dan hal itu juga memberi ruang bagi lawan untuk lebih menjauh dari tackle selanjutnya. Ketika upaya si Jun'an itu gagal, kini hanya menyisakan si Woo Jin sebagai pemain terakhir Kwang Jin. Namun untungnya berkat reaksinya yang bagus, kiper Kwang Jin itu pun berhasil mengamankan gawang. Meski bola masih jatuh di area kotak penalti, namun untungnya para pemain Kwang Jin masih bisa mengamankan daerah teritorial mereka dan bola pun berakhir keluar lapangan. Di saat si Jun'an meminta maaf karena sempat ragu dalam mengambil keputusan, di sana Do Hyung mengatakan kalau ungkapan seperti itu sekarang tidak ada artinya lagi. Striker Kwang Jin itu pun menyuruh si Jun'an untuk lebih fokus dan mencari cara agar mereka bisa mengulur waktu. Memasuki menit ke-81, skor masih tetap sama 2-1 dan setelah benturan untuk memperebutkan bola terjadi di dalam lapangan, terlihat Do Hyung yang berpura-pura kesakitan untuk mengulur-ngulur waktu. Si Ho yang melihat itu juga ikut andil dan melakukan perannya sebagai sportman yang bertugas pura-pura simpati dengan sedikit hiperbola. Namun bukannya kesal atau marah, para pemain dan pelatih Taijin FC malah terlihat santai mendapati lawan yang mencoba mengakali waktu. Yang dibuat kesal malah si Sang Hwan karena melihat ketenangan para pemain lawan yang mentalnya tidak tergoyahkan sama sekali. Di dalam lapangan ketika bola bergulir ke arah si Jun'an, dua pemain lawan langsung melakukan pressing. Si Ho yang melihat itu bahkan langsung berteriak memperingati rekannya itu agar berhati-hati. Namun dengan ketenangannya si Jun'an berhasil mengolongi lawan di belakangnya dan langsung maju ke depan. Melihat si Jun'an yang bisa melepaskan diri dari tekanan dengan sangat baik, Jiong langsung dibuat melongo dengan skill yang dimiliki juniornya itu. Namun sayangnya ketika si Jun'an melepaskan umpan ke arah Do Hyung, di sana berdiri dua pemain lawan sekaligus yang berhasil memblokir tendangan playmaker Kwang Jin itu. Meski kemampuan si Jun'an sudah meningkat pesat dan itu bukanlah kemampuan 100%-nya, tapi dengan kekurangan satu pemain, hal tersebut membuat stamina para pemain Kwang Jin yang ada di lapangan menjadi sangat terkuras. Apalagi melihat formasi lawan yang sangat tenang, si Oh sangat curiga kalau Pak Tua Oh sepertinya sedang merencanakan suatu jebakan, seolah menunggu kaki para pemain Kwang Jin jatuh ke dalam rawa yang sangat dalam. Memasuki menit ke-87, stamina para pemain terlihat hampir mencapai batasnya. Dan dengan semua pengalamannya, Jahyun Wang mengatakan kalau di masa-masa mendekati injury time seperti ini adalah waktu yang paling berbahaya, apalagi jika mereka melakukan kesalahan. Dia berpendapat kalau di sisa waktu seperti ini mereka harus menghentikan serangan lawan, namun di sisi lain Do Hyung berpendapat kalau mereka harus menerobos dan menyerang balik lawan. Dengan perbedaan visi dari ujung tombak Kwang Jin itu, tanpa sadar kehancuran sudah menanti mereka. Dan di saat si Jun'an berhasil memotong serangan lawan dengan pengamatannya yang semakin bagus, di saat para pemain dan pelatih dibuat takjub dengan kemampuannya dalam membaca permainan lawan, si Jun'an langsung mengoperkan bola ke arah Do Hyung Hyo. Di momen itu, Do Hyung yang berpikir untuk melakukan serangan balasan langsung mencari ruang kosong ke depan. Dan untuk membantunya dalam melakukan serangan balasan itu, Do Hyung langsung mengarahkan pandangannya pada senior Jahyun Wang. Meski sesaat dia masih ragu apakah seniornya itu akan mengerti dengan hal yang ingin dia lakukan, dengan kesungguhan yang terpancar dari raut muka seniornya itu, Do Hyung mengartikan kalau Jahyun Wang terlihat bertekad untuk mencetak gol tambahan. Tanpa pikir panjang, Do Hyung pun kemudian mempercayai nalurinya dan langsung mengoperkan bola pada Jahyun Wang. Namun di sisi lain, Jahyun Wang yang berpikir untuk mengurangi tekanan di garis pertahanan langsung meninggalkan posisinya dan maju ke depan agar menarik para pemain lawan supaya rekan-rekannya bisa leluasa mengulur waktu dengan memainkan bola. Kesalahpahaman itu dimanfaatkan oleh para pemain Taijin FC yang langsung melakukan serangan balik dan hal itu berujung sebuah gol yang membuat skor menjadi 2-2. Turnamen nasional pertandingan Liga Regional babak ke-9 pun akhirnya selesai. Dan di putaran ke-10 selanjutnya, Kwang Jin yang saat ini di posisi ketiga dengan poin 19 akan berhadapan dengan SMA Hanyang yang berada di posisi 1 dengan poin 21.
Sementara SMA Jungang yang ada di posisi kedua dengan poin 20 akan berhadapan dengan Taijin FC yang berada di posisi keempat dengan jumlah poin 18. Setelah pertandingan selesai, si Junan terlihat sangat kesal karena meski dia sudah menjadi lebih kuat, sesaat ketika di dalam lapangan dia sempat merasa ragu yang membuat timnya berada dalam bahaya. Melihat itu, sebuah tepukan di punggung langsung menenangkannya dan di sana Nam Jomin memuji kerja keras juniornya itu. Di saat si Junan murung dan meminta maaf karena merasa kalau kemampuannya masih kurang, Nam Jomin justru merasa yakin kalau dengan kemampuan yang si Junan tunjukkan hari ini, Kwang Jin pasti akan bisa menembus tingkat nasional. Bahkan dia menilai kalau juniornya itu tanpa dia sadari sudah menjadi harapan Kwang Jin yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Di sisi lain, setelah pertandingan selesai, kedua pelatih terlihat saling berjabat tangan. Dan di sana si Wowo memperingatkan Pak Tuao untuk tidak menganggap enteng SMA Jungang karena di sana ada pemain bernama Rocky Cha yang sangat berbahaya. Setelah mengucapkan terima kasih atas peringatan itu, Pak Tuao mencoba menggoda si Wowo dengan mengatakan haruskah mereka membiarkan SMA Jungang menang supaya Kwang Jin bisa lolos ke turnamen nasional. Namun dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan kalau di olahraga sepak bola terdapat variabel yang tidak terhitung yang membuatnya sulit untuk diprediksi. Dan pelatih Gu Jin-oh menyamakan hal itu dengan kehadiran pemain bernomor 16 Kwang Jin yang dimasukkan Seo di pertengahan pertandingan. Meski di sana Pak Tuao memuji kemampuan playmaker Kwang Jin itu, tapi dia menyadari masih ada sesuatu yang kurang pada pemain Kwang Jin itu dan dia merasa pasti si Wowo juga sudah mengetahuinya. Di saat Pak Tuao berbalik untuk pergi, dia juga mendoakan Kwang Jin supaya bisa menang melawan SMA Hanyang si peringkat 1 nasional. Namun sesaat kemudian dia kembali berhenti dan sambil berbalik dia mengatakan tentang pemain nomor 10 Kwang Jin. Kalau tadi pemuda itu terus menyerang sampai akhir, itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi kami. Setelah menjauh dari si Wowo, terlihat kondisi Pak Tuao yang semakin memburuk karena terlalu memfokuskan tubuh dan pikirannya pada pertandingan kali ini. Dengan tubuh yang gemetar, dia kemudian mengatakan pada asistennya kalau ada faktor yang muncul dalam pertandingan Kwang Jin versus SMA Hanyang. Dia meyakini kalau itu penyebabnya pasti pemain bernomor 16 Kwang Jin. Dia sangat yakin kalau pemain itu akan menjadi tombak yang menembus SMA Hanyang. Dan mau tidak mau untuk memperbesar peluang mereka masuk ke turnamen nasional, mereka harus bisa mengalahkan SMA Jungang. Di dalam bis perjalanan pulang ke SMA Kwang Jin, si Sangwon terlihat menyayangkan ketidakkompakan Do Hyung dan juga Jahyun Wang. Namun di sisinya Seo mengatakan kalau menyayangkan sesuatu yang telah terjadi, merenungkan kegagalan yang sudah lewat itu hanyalah seperti mempermainkan kemajuan seseorang. Satu hari setelah pertandingan selesai, pertikaian antara Jahyun Wang yang merupakan anak kelas 3 dan Do Hyung yang merupakan anak kelas 1 langsung tersebar di SMA Kwang Jin. Dan hal itu membuat anak-anak kelas 3 lainnya merasa tidak terima dengan perlakuan seorang junior yang berani memaki senior. Ditambah lagi fakta kalau hampir sebagian besar pemain inti di Kwang Jin adalah kelas 1 dan mereka menduga karena hal itu para juniornya menjadi sangat besar kepala. Meski Nam Jumin mencoba untuk menenangkan mereka, tapi anak-anak kelas 3 ini minimalnya menuntut permintaan maaf dari Do Hyung. Namun ketika Do Hyung mendengar tuntutan itu, dia berpendapat kalau hal yang terjadi di dalam lapangan harusnya diselesaikan juga di dalam lapangan. Dan ketika keluar dari sana harusnya sudah dilupakan saja. Meski si Woo Jin dan yang lainnya sudah tahu akan hal tersebut, tapi kiper Kwang Jin itu mengatakan kalau masalahnya adalah sikap Do Hyung yang telah melewati batas. Si Bongsu juga menambahkan gara-gara hal tersebut para senior lainnya kini juga membenci mereka yang merupakan anak kelas 1. Namun Do Hyung yang membenci akan senioritas tetap kukuh tidak mau meminta maaf, tapi ketika si Junan memintanya untuk berbicara dengan senior Jahyun Wang, striker Kwang Jin itu pun langsung terlihat terdiam. Malam harinya di gedung utama di Lane FC terlihat staf kepelatihan yang sedang melakukan rapat bulanan untuk meningkatkan kekuatan tim. Salah satu kandidat yang masuk pengawasan mereka untuk direkrut musim depan adalah si Junan dari SMA Kwang Jin. Si presentator mengatakan kalau berdasarkan data statistik yang berkaitan dengan operan sudah mendekati sempurna. Pemain itu juga terampil dalam membawa alur permainan. Dia bahkan menyimpulkan jika sejarah sepak bola yang tercantum itu benar, maka ini merupakan tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat pemain Kwang Jin itu baru belajar sepak bola dalam 3 bulan, bahkan Tae Nam juga merekomendasikan
mendelegasikan anak ini. Namun staf yang lain menyinggung kepribadian buruk si Junan beberapa saat yang lalu ketika muncul di saluran sepak bola. Mendengar itu, pelatih Kyung Soo Young langsung membantah karena dari apa yang dia ketahui dari Tae-in, berita tersebut tidaklah benar. Bahkan kalau kepribadiannya memang seperti itu, pelatih di Lane FC Under-18 itu merasa yakin kalau dia bisa menangani hal tersebut. Tae Wook Choi selaku manajer utama juga terlihat setuju jika pemain Kwang Jin itu bergabung ke D-Lane FC. Selain memiliki paras yang tampan, pemain itu juga memiliki cerita yang menarik karena berdasarkan film dokumenter Kwang Jin sebelumnya. Di sana dijelaskan salah satu alasan si Junan bermain sepak bola adalah untuk mendapatkan cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Si manajer merasa itu akan sangat menarik untuk dijadikan marketing. Namun mendengarnya, pelatih Kyung Soo yang terlihat sangat emosi dan langsung menyuruh si presentator untuk segera mengganti topik. Yang mana target rekrutmen mereka selanjutnya untuk tim D-Lane FC usia dewasa adalah Nam Joo Min yang juga dari SMA Kwang Jin. Namun beberapa staf kepelatihan langsung mengemukakan pendapat mereka begitu mendengar nama yang baru mereka dengar itu. Mulai dari mereka yang meragukan pemain yang baru perform beberapa pertandingan sampai ada yang membandingkannya dengan midfielder lain dari grup G seperti Ji Sok Lee yang dinilai lebih kompeten serta memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Bong Dal-hyuk dari SMA Hanyang juga memiliki pergerakan cepat serta kelincahan dalam mengolah bola. Namun untuk nama yang terakhir itu, pelatih Kyung Soo yang mengatakan meski Bong Dal-hyuk adalah salah satu prospek level S teratas di negeri ini yang menduduki peringkat pertama, pemain itu tidak mungkin bergabung dengan D-Lane FC. Karena tim D-Lane FC dewasa sudah melakukan call up terhadap Jo Hong Hong untuk mengisi posisi kosong di sana. Karena itu tidak ada alasan bagi Bong Dal-hyuk untuk bersaing. Di saat perdebatan terus terjadi tentang kandidat mana yang lebih cocok untuk masuk ke D-Lane FC, manajer utama yang sudah pusing mendengarkan ocehan dari para stafnya itu langsung dibuat kesal sampai membuat orang-orang yang ada di ruangan itu merinding ketakutan. Setelah si pemandu bakat memaparkan semua data tentang Nam Joo Min, manajer utama pun terlihat sangat tertarik apalagi saat ia mengetahui kalau pelatih yang saat ini melatih Kwang Jin adalah si Wowo yang dulunya juga merupakan seorang pemain yang peka terhadap bakat yang dimiliki orang lain. Namun di sela-sela itu seorang staf kembali memberikan pendapatnya tentang Nam Joo Min yang masih berada di level B. Jadi untuk mengontrak pemain itu ada 3 tingkatan. Yang pertama level S yaitu kontrak langsung dengan klub. Yang kedua adalah level A di mana di level ini pemain akan diobservasi selama 2 tahun setelah masuk ke universitas. Yang ketiga adalah level B yaitu kontrak bebas penerimaan universitas. Mendengar itu, si manajer pun pada akhirnya memutuskan untuk menunda hasil rapat tersebut sampai setelah mereka menonton pertandingan putaran ke-10 antara SMA Hanyang versus SMA Kwang Jin. Dan ketika si pemandu bakat menunjukkan kandidat call up selanjutnya yang merupakan si Rokicha dari SMA Jungang, para staf kepelatihan yang ada di ruangan itu secara kompak langsung menolak usulan tersebut dan menyuruh si presentator untuk jangan menyimpan satupun materi mengenai anak itu. Sementara itu di tempat lain, si Sangwon yang sedang berjalan dengan si Wowo sedang membahas anak-anak kelas 2 dan 3 yang akhir-akhir ini banyak melakukan komplain tentang line up Kwang Jin yang didominasi oleh murid kelas 1. Namun untungnya keributan itu masih bisa ditekan dan si Sangwon beranggapan kalau itu berkat karisma yang dimiliki oleh si Wowo. Bahkan mantan pemain Suwon Tiger itu mengatakan kalau pelatihnya bukan si Wowo, bisa jadi Kwang Jin sudah jatuh dari dulu karena para pemainnya memiliki kepribadian yang sangat keras. Namun si Wowo mengatakan untungnya masalah seperti ini terjadi sekarang. Dia tidak bisa membayangkan kalau pertikaian antara junior dan senior itu terjadi ketika mereka berhadapan dengan SMA Hanyang. Si Sang Hwan yang mendengar itu pun terlihat sangat setuju dengan pemikiran seniornya itu. Namun tiba-tiba saat mereka sedang mengantri untuk memesan makanan, mereka dikejutkan dengan seseorang yang mengenakan jaket klub sepak bola SMA Hanyang. Dan orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Jin Woo-gong yang merupakan pelatih dari SMA Hanyang. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah mereka terpaksa harus makan satu meja mengingat banyaknya orang yang mengantri untuk makan di sana. Meski pelatih SMA Hanyang itu berkata kalau dia akan memesan 4 porsi sendirian demi tidak satu meja dengan para pelatih Kwang Jin, namun si pemilik restoran itu sudah menetapkan aturan kalau tiap satu orang hanya boleh memesan 1 porsi supaya yang lainnya juga bisa merasakan keenakan makanan dari restoran miliknya. Dan mau tidak mau pada akhirnya dia harus duduk satu meja yang sama dengan si Wowo dan juga si Sang Hwan.
Meski mereka pada awalnya terlihat canggung dan membatasi diri mengingat mereka ada di keramaian, tapi pada akhirnya setelah mereka pun malah semakin dekat satu sama lain, bahkan bermain game bersama. Sementara itu, di tempat lain terlihat si Doah yang sedang galau karena dia belum juga bisa meluluhkan hati si Jun'an. Ditambah lagi berita viral baru-baru ini yang membicarakan tentang perjuangan si Jun'an mendapatkan cintanya Neng Ara. Itu jelas membuat dia sangat terpukul. Dohyung yang melihat adiknya seperti ini tidak bisa berbuat apa-apa mengingat dia juga tidak mengerti masalah percintaan. Dia malah menanyakan kenapa adiknya itu terobsesi pada si Jun'an sampai-sampai foto si Jun'an pun dijadikan wallpaper HP-nya. Bukannya menyemangati adiknya, si Dohyung dan si Ho malah terus menyela apa yang dikatakan si Doah, dan tak lama dari itu kepala mereka pun dibuat menjol dengan kemarahan anak dari legenda Liverpool itu. Di saat Dohyung dan si Ho tumbang dengan penuh tekad, si Doah yang sudah tidak tahan lagi dengan kegalauannya itu mengatakan kalau dia akan mengutarakan perasaannya pada si Jun'an. Namun Dohyung yang mendengar itu langsung menyuruh adiknya menahan diri setidaknya sampai Liga Regional selesai. Namun si Doah tidak menggubris pendapat kakaknya itu karena dia menilai kalau dengan menunggu terlalu lama seiring dengan meningkatnya kepopuleran si Jun'an, para fans dari penjuru negeri pasti akan segera berkumpul seperti lebah. Dan di saat itu dia tidak akan lagi mendapatkan kesempatan seperti sekarang. Maka dari itu di hari ini juga si Doah bertekad untuk memenangkan hati si Jun'an. Singkat cerita, si Doah pun latihan mengutarakan perasaannya, namun melihat ekspresi kakaknya dan juga si Ho yang malah ketakutan, lagi-lagi si Doah pun langsung menghantam mereka berdua. Bahkan si Doah mengancam kakaknya itu untuk segera memanggil si Jun'an tanpa membocorkan tujuannya. Meski si Doah itu adalah adiknya, tapi Dohyung yang melihat mata si Doah seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya, mau tidak mau menyetujui perkataan si Doah demi keselamatan hidupnya. Singkat cerita, si Doah pun terlihat sudah duduk di taman menunggu kehadiran si Jun'an. Dan begitu playmaker Kwang Jin itu tiba, si Ho dan Dohyung langsung pergi dari lokasi. Di momen saat pipi si Doah memerah, dia berusaha mengatakan perasaannya, namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya itu, tiba-tiba si Jun'an terlihat begitu terkejut. Si Ho dan Dohyung yang melihat reaksi si Jun'an memuji langkah cerdik rekan mereka itu dalam mengalihkan topik pembicaraan supaya terhindar dari ancaman. Namun ternyata keterkejutan si Jun'an itu bersumber dari senior Jeong yang saat ini sedang jalan berduaan dengan Yeji si gadis peramal. Singkat cerita, mereka pun ngedate bersama, tapi di sela-sela itu Dohyung dan juga si Ho selalu saja mengganggu mereka. Mulai dari ketika karaoke, mereka berdua selalu membawakan lagu-lagu tentang pertemanan dan juga patah hati yang membuat si Doah begitu emosi mendengarnya. Berlanjut ketika menonton di bioskop di saat momennya tepat berbarengan dengan adegan film yang sedang menampilkan nuansa romantis. Ketika sudah berusaha mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba kakaknya kembali mengganggu dengan mengajak si Jun'an untuk membeli cemilan bersama. Bahkan ketika si Doah hendak mencium si Jun'an, Dohyung langsung muncul di tengah-tengah mereka sembari mengatakan kalau dia saja yang merupakan kakak si Doah sedari kecil tidak pernah mendapatkan ciuman dari adiknya itu. Dan jelas sebuah tinju pun langsung menghantam striker Kwang Jin itu sampai membuatnya pingsan. Bahkan setelah acara ngedate mereka hampir selesai, si Ho dan Dohyung selalu saja menjaga si Jun'an agar terhindar dari pernyataan cinta si Doah. Itu disebabkan karena mereka berdua tahu kepribadian si Jun'an yang tidak enakan. Namun di sisi lain, jika tindakannya itu sampai menyakiti hati orang lain, maka si Jun'an pasti akan kepikiran. Dan hal itu jelas akan mempengaruhi permainannya di lapangan, apalagi di pertandingan selanjutnya mereka akan berhadapan dengan SMA Hanyang. Si Yeji yang melihat itu dibuat sangat prihatin dengan nasib Doah, dan oleh karena itu dia pun berinisiatif membantu. Dia kemudian menanyakan apakah Dohyung dan juga si Ho tidak tertarik untuk pacaran. Mendengar pertanyaan seperti itu, dua pria jomblo dari lahir tersebut langsung menjawab kalau mereka tidak tertarik dan tidak ada waktu untuk pacaran karena fokus pada sepak bola. Namun ketika si Ji mengatakan kalau banyak dari teman-teman ceweknya yang menjadi fans mereka berdua, apalagi salah satunya adalah seorang idol, sontak hal itu membuat si Ho dan Dohyung langsung terkejut. Dan atas saran dari si Yeji, mereka pun langsung masuk ke foto room dengan tujuan mencetak foto sebanyak mungkin untuk disebarkan ke fans wanita yang dikatakan si Yeji sebelumnya. Di saat si Ho dan Dohyung terfokuskan dengan ambisi mereka, si Yeji meminta si Jun'an dan juga Doah untuk membelikannya obat ke apotek karena dia merasa sakit kepala.
Sebelum si Doah pergi, si Eji kemudian berteriak menyemangati teman seperjuangannya itu. Setelah keluar dari fotorum, si Ho dan Dohyung yang sadar kalau si Junan dan Doah sudah menghilang dibuat sangat panik dan buru-buru mencarinya. Namun sayangnya rencana mereka untuk menemukan si Junan itu tidak berhasil mengingat banyaknya kerumunan orang di sana plus HP si Junan yang tidak bisa dihubungi karena baterainya sudah habis. Di sela-sela pencariannya itu, Dohyung mencoba menghubungi si Ho, namun di sisi lain si Ho juga sedang berusaha menghubungi temannya itu dan alhasil setiap mereka melakukan panggilannya itu selalu saja gagal. Sampai akhirnya mereka pun tanpa sengaja saling bertemu dan di momen itu juga mereka melihat pelatih si Wowo yang sedang mengacak-acak tempat sampah. Alasan si Wowo mengacak-acak tempat sampah karena dia penasaran dengan game sebelumnya yang dia mainkan bersama Jin Woo-gong, pelatih dari SMA Hanyang. Di game itu mereka berdua diberikan 2 kertas dan masing-masing dari mereka harus menuliskan nama pemain dari tim lawan yang ingin direkrut untuk menutupi kekurangan di tim masing-masing. Jika mereka bisa menebak nama pemain yang diinginkan oleh pihak lawan, maka pihak yang menang boleh untuk tidak menyebutkan nama yang ingin mereka rekrut. 2 tebakan dari pelatih Jin Woo-gong, kedua-duanya benar, sementara si Wowo hanya 1 yang benar. Dan dengan kemenangan itu, pelatih SMA Hanyang pun berhak untuk tidak menyebutkan pemain terakhir yang dia inginkan. Karena penasaran pemain Kwang Jin mana yang ingin direkrut oleh pelatih SMA Hanyang untuk menutupi kelemahan mereka, setelah acara makan-makan itu selesai, si Wowo yang penasaran pun kemudian memisahkan diri dari si Sang Hwan dan juniornya itu. Dia lantas mencoba mencari kertas terakhir yang ditulis oleh Jin Woo-gong di tempat sampah. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Dohyung dan juga si Ho, pelatih SMA Kwang Jin itu juga ikut mengintip si Junan yang saat ini sedang duduk berduaan dengan Doa. Di sana si Wowo merasa heran dengan keluarga Ho yang memiliki kecenderungan menyukai si Junan, mulai dari Dohyung dan Ho yang merupakan ayahnya dan sekarang ditambah Doah yang merupakan adik dari Dohyung. Singkat cerita, dengan pipi yang memerah, si Doah pun pada akhirnya berhasil menyatakan perasaannya dan si Junan yang mendengar itu terlihat begitu terkejut. Bahkan saking terkejutnya dia langsung pura-pura sakit perut dan izin untuk pergi ke toilet. Namun si Doah tidak membiarkannya pergi dan mengatakan kalau orang yang sebenarnya ingin kabur itu adalah dirinya. Mendengar itu, si Junan pun pada akhirnya kembali duduk dan kembali mendengarkan kegelisahan adik temannya itu. Setelah si Doah mengungkapkan semua perasaannya, si Junan pun mengucapkan terima kasih karena telah memberanikan diri dan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Di sana si Junan mengatakan kalau dia juga menganggap Doah sebagai orang yang penting baginya. Namun sampai saat ini si Junan masih belum pernah membayangkan kalau mereka berdua akan menjalani hubungan yang lebih dari sahabat. Beberapa saat pun telah berlalu dan terlihat si Ho yang sedang berolahraga sambil berbicara dengan Ganho lewat telepon. Di sana si Ho mengatakan kalau dia masih tidak percaya kalau juniornya itu benar-benar memberikan pelatihan pada si Junan. Meski itu hanya sedikit, tapi si Ganho yakin dengan latihan yang telah dia berikan, si Junan pasti bisa bersaing dengan anak-anak SMA di atasnya. Dan alasan legenda Liverpool itu melatih si Junan adalah karena dia menilai anak itu memiliki bakat, bahkan kemampuannya itu bisa digunakan di semua posisi. Si Ganho juga terlihat penasaran sudah sampai mana bakat anak didiknya itu telah berkembang dan dia juga akan menonton pertandingan terakhir Liga Regional Grup G untuk memastikannya. Sebelum percakapan itu selesai, si Wo kemudian memberitahu juniornya itu kalau beberapa hari yang lalu putrinya telah mengutarakan perasaannya pada muridnya. Dan sontak hal itu membuat si Ganho begitu terkejut apalagi mendengar hal itu dari mulut si Wowo. Di saat dia mengatakan kalau jangan memberitahunya tentang jawaban dari si Junan, di saat itu pula si Wowo memberitahu kalau cinta putrinya itu telah ditolak. Dan jelas hal itu membuat si Ganho marah plus tambah frustasi. Sementara itu, di tempat lain, si Junan yang sedang berjalan menuju sekolah terlihat melewati rumah Dohyung dan di sana dia mengkhawatirkan kondisi Doa setelah apa yang terjadi sebelumnya. Dia kemudian terlihat menuju rumah Neng Ara dan seperti biasa dia menyetorkan hasil tulisan novelnya untuk mendapatkan koreksi dari ayahnya Ara yang merupakan seorang novelis terkenal. Namun di momen itu ketika si Junan menaruh tulisannya di tempat surat untuk pertama kalinya dia bisa melihat ayah Neng Ara dengan sangat dekat. Dan beberapa saat kemudian terlihat si Junan yang dibuat sangat gugup ketika ayah Arajo menyuruhnya untuk masuk ke rumah. Di saat si Junan mengira kalau akhirnya dia akan diangkat menjadi murid dari seorang novelis, tatapan yang begitu tajam terus saja diarahkan padanya seolah memiliki dendam.
Di momen itu, ayahnya Ara terlihat begitu marah karena mengira kalau kebaikannya selama ini telah dibalas dengan permusuhan. Dia menanyakan apa yang sudah si Junan lakukan pada anaknya itu sampai-sampai berani mengutarakan perasaan seenaknya di muka publik. Di saat si Junan mengelak dengan mengatakan kalau itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, ayahnya Ara kemudian menambahkan kalau apa yang telah dia lihat itu sudah cukup menjadi bukti. Apalagi belakangan ini anaknya selalu menatap foto si Junan. Namun setiap kali si Junan menyampaikan kebenarannya, paman yang ada di hadapannya itu terus saja menyelanya. Bahkan dia mencurigai si Junan kalau alasan dia mencoba mendekatinya lewat tulisan novel itu demi mendapatkan putrinya. Itu sama sekali tidak benar. Saya benar-benar ingin belajar dari Anda dan saya benar-benar tulus menyukai Ara. Tanpa si Junan tahu kalau ternyata saat ini Arajo sedang mendengarkan semua percakapan mereka. Mendapati semua fakta itu, pipi Arajo pun langsung dibuat kemerahan. Sementara si Junan yang kini mendapatkan sedikit waktu langsung menjelaskan semua kesalahpahaman itu sedari awal dia ketemu dengan Neng Ara tanpa dia tahu kalau wanita itu adalah anak seorang novelis. Juga pertemuannya dengan Do Hyung Hyo yang membuatnya terikat dengan sepak bola Kwang Jin. Dan begitu mendapati fakta yang sebenarnya, kemarahan ayah Ara pun seketika langsung reda. Di saat dia mengira kalau anaknya telah jatuh cinta pada si Junan gara-gara seharian terus saja memandangi fotonya, tiba-tiba anaknya itu langsung muncul sambil berteriak kalau orang yang dia sukai itu bukanlah si Junan. Dan tak lama kemudian Neng Ara pun menarik si Junan serta membawanya pergi bersama, meninggalkan ayahnya yang masih kebingungan tentang hubungan anak dan calon muridnya itu. Di taman, Arajo meminta maaf atas sikap ayahnya itu yang telah membuat si Junan ketakutan. Namun yang ada di pikiran si Junan adalah tentang apa yang Arajo katakan sebelumnya berkaitan dengan dirinya yang ternyata sudah memiliki orang yang disukai. Namun hal itu ternyata hanyalah sebuah kebohongan agar ayahnya tidak terus mencurigai si Junan. Intinya di momen itu Neng Ara meminta sedikit waktu agar memikirkan pernyataan cinta si Junan sebelumnya dan juga tentang perasaan yang dia miliki pada si Junan. Di saat para pemain Kwang Jin mengadakan retreat bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kekompakan tim yang sebelumnya sempat hancur, para pemain SMA Han yang masih setia dengan latihan mereka. Di sana terlihat Yun Hwang yang sedang berlatih dengan penuh tekad mengingat apa yang dikatakan Tae Inam sebelumnya berkaitan dengan seseorang yang memiliki bakat luar biasa di Kwang Jin. Mengingat itu, dia pun berjanji akan menghancurkan Kwang Jin dengan mudah. Apalagi mengingat skuad utama mereka saat ini sedang dalam kondisi yang sangat baik. Bagi para staf kepelatihan, laga melawan Kwang Jin dinilai tidak terlalu penting mengingat mereka sudah dipastikan lolos ke turnamen nasional. Dan mereka pun lebih memprioritaskan diri untuk mempersiapkan kompetisi nasional. Apalagi di pertandingan sebelumnya, para pemain Kwang Jin terlihat sudah sangat kelelahan mengingat mereka harus bermain dengan 10 orang ketika melawan Taijin FC. Dan berdasarkan data dari lapangan, telah dipastikan ada masalah di antara para pemain utama Kwang Jin. Di situasi terburuk seperti ini, mereka menilai kalau Kwang Jin tidak sama sekali memiliki kemungkinan untuk bisa bersaing dengan SMA Hanyang. Namun pelatih Jin Woo-gong tidak sama sekali menganggap remeh pertandingan melawan SMA Kwang Jin, mengingat mereka adalah tim yang memiliki variabel terbanyak di grup G yang bahkan sedari awal tidak ada yang menyangka kalau tim yang dilatih oleh si Wowo itu bisa menempati posisi 3 klasmen. Bahkan menurutnya dalam waktu singkat ini saja belum ada cara untuk memprediksi perubahan apa yang akan terjadi. Untuk memulihkan kinerja tim, si Wowo dan si Sangwon mengajak para pemain Kwang Jin berlibur di dekat pantai dan dengan semua rencananya si Sangwon membuat permainan dengan tujuan untuk meningkatkan kekompakan tim, khususnya antara Do Hyung dan juga Ja Hyun Wang. Mulai dari tempat duduk di kereta sampai bermain game, mereka berdua selalu dipasangkan bersama, namun aura permusuhan mereka itu sangat sulit untuk dipadamkan. Dan alhasil bukannya mempererat kekompakan, justru hal itu malah membuat percikan api permusuhan. Dan si Sangwon yang melihat itu pun merasa tak habis pikir dengan kelakuan kedua pemainnya itu. Namun di sisi lain, para pemain Kwang Jin lainnya khususnya gengannya si Minwo kini terlihat lebih terbuka dan tidak lagi menganggap si Junan sebagai orang yang menyebalkan karena meski kini playmaker Kwang Jin itu sudah terkenal, perlakuannya pada para senior selalu saja ramah dan sopan. Di game-game berikutnya, mereka pun perlahan semakin terbuka, apalagi ketika si Sangwon menyuruh para pemainnya menuliskan pesan yang tulus pada selembar kertas yang ditujukan ke pemain lainnya di Kwang Jin.
Perlahan tulisan-tulisan tersebut pun dibacakan dan hal itu membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Begitupun dengan Dohyung dan Jahyunwang yang kini menyadari kalau tujuan mereka sama, saling menurunkan ego masing-masing dan menjadi lebih santai. Di mana tujuan Dohyung jauh-jauh pindah dari Liverpool ke Gwangjin adalah demi membuktikan kalau dirinya merupakan pemain yang bisa bersinar dimanapun. Begitupun dengan Jahyunwang yang bertujuan membuktikan kalau apa yang telah dia capai selama ini adalah berkat kerja keras yang telah dia pupuk sedari dulu. Maka dari itu mereka pun bertekad untuk memenangkan pertandingan melawan SMA Hanyang dan melaju ke turnamen nasional bersama-sama. Namun masalah yang lebih serius dari itu semua adalah kehadiran si Junhan yang masih dipertanyakan jika mereka lolos ke turnamen nasional. Karena sampai sekarang playmaker Gwangjin itu masih belum menemukan alasan kenapa dirinya harus berada di tim sepak bola Gwangjin kecuali karena janjinya dengan Do Hyung Hyo. Meski tidak mengungkapkannya, tapi si Bongsu dan para pemain Gwangjin lainnya menyadari kalau tanpa kehadiran si Junhan mereka pasti akan benar-benar kewalahan. Begitupun dengan si Sangwon yang menyadari kalau masa depan Gwangjin tanpa si Junhan itu benar-benar akan suram. Sementara itu di tepi pantai Nengara yang juga liburan di tempat yang sama terlihat sedang berduaan dengan si Junhan. Di momen itu dia membahas pernyataan cinta si Junhan sebelumnya yang mana intinya dia hanya menganggap si Junhan sebatas sahabat baik saja. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Bye.